Haleluya. Saudara dimanapun engkau berada, saya undang kau boleh bangkit berdiri bersama. Lihat kiri kananmu dengan senyum yang lebar, senggol dia dan katakan bersukacita, bersukacita. Menari seperti Raja Daud menari. Sama-sama angkat suaramu, katakan, oh dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Come on. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Bertepuk tangan dengan sukacita. Sama-sama dengan pujian ini katakan, let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Come on, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu menari. Kaulah sukacitaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Jelambar Timur yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk hari yang Kau beri bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk kasih karunia dan anugerah yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan memuliakan nama-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat suara kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, dan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, lewati sakramen perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, Kau persiapkan hati dan pikiran kami.
Kau persiapkan seluruh hidup kami agar kami berkenan dan layak untuk mempermuliakan nama-Mu lewat apa yang kami dapat persembahkan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami seluruh jemaat siap untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, dan kami siap Tuhan untuk mendengar suara kebenaran firman-Mu. Dan kami pun siap Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, Kau beracara bagi kami. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatur hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday saudaraku. Mari lihat kiri kanan kasih senyum yang lebar dan katakan, God is good all the time. Come on. Siap berikan yang terbaik bagi Allah kita sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Bersyukur dengan pujian ini sama-sama dengan saya katakan, hey, oh hallelujah. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Our God saved. Oh hallelujah. Highest praises. Oh hallelujah. We give praise. Let's go.
Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Tetap menaikkan pujian di hadapan Allah kita. Bertepuk tangan bagi Raja kita dan nyatakan kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Come on, sing it. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu, Raja semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra. Come on, say kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh yeah, suci, 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 sucilah Tuhan. Hey, kudus, kuduslah Tuhan dan sucilah namamu. Yeah. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu, Raja semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra. Oh come on, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakanmu. Surga dan bumi pun bersorak merayakanmu, menyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Let's go. Bermusik memuji Tuhan, bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Haleluya. Oh, oh yeah. Oh, oh. Sungguh kudus, kuduslah Tuhan, yeah. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, suci, sucilah Engkau. Kudus, kuduslah Tuhan. Hey, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Nyatakan suci, come on. Suci, 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 sucilah Tuhan. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakanmu. Surga dan bumi pun bersorak merayakanmu, naikkan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Angkat tangan dan suaramu dan katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Oh yeah, kudus, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan. Oh yeah, suci, 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 sucilah Tuhan. Come on. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Nyatakan suci, 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 sucilah Tuhan.
Kami hidup di dalam kasih-Mu Bapa, di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami butuh Engkau setiap saat dalam hidup kami. Mari saudaraku bersyukur melalui pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu Bapa. Mari dengan pujian ini katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun dan kapanpun saudara mengikuti ibadah ini, saya berdoa biar kiranya kita semua dalam kondisi yang baik dan terus mengharapkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, terus berproses untuk mengubahkan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebelum kita lebih jauh untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk mendengar suara Allah, untuk mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mempersembahkan hati yang taat dan mengasihi Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk menerima firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, yang menghasilkan buah-buah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa terasa bahwa kita sudah memasuki minggu ke-1 dari bulan Maret tahun 2022 ini, dan kita akan bersama-sama belajar sepanjang tahun 2022 ini tentang bagaimana kita memiliki kehidupan yang berdampak. Jikalau bulan lalu di bulan Februari kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana hidup berdampak sebagai terang dan garam dimanapun kita ditempatkan. Nah, di bulan Maret ini kita akan sama-sama belajar tentang kerajaan Allah. Mari kita mau sama-sama belajar untuk mengerti apa itu kerajaan Allah dan bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah selama kita masih tinggal di dalam dunia ini. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya kepada saudara, kerajaan Allah itu apa sih? Lokasinya di mana? Atau bahasa sekarang itu titiknya ada di mana? Nah, mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab bahwa kerajaan Allah itu nanti kalau misalkan kita udah meninggal, kita udah berpulang ke rumah Bapa, kemudian kita akan masuk di dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang kekal. Nah, dengan demikian maka kita sebetulnya sedang menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan, bahkan tempat yang akan kita tuju nanti setelah kita selesai di dunia ini. Namun di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 28 dikatakan ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jika demikian, maka kerajaan Allah itu sebetulnya bicara tentang apa? Dan kalau bicara tentang keberadaan atau lokasi, lokasinya itu ada di mana? Kerajaan Allah itu nanti atau sekarang? Nah, mari kita akan belajar lebih dalam lagi untuk menggali pengertian tentang kerajaan Allah supaya kita bisa menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang akan kita praktekkan di dalam hidup kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Bicara tentang kerajaan, kerajaan itu adalah suatu bentuk pemerintahan. Dan disebut sebagai kerajaan Allah artinya pemerintahan Allah, di mana Allah memerintah sebagai raja. Dan seorang raja mempunyai kuasa atau otoritas penuh atas kerajaan. Kerajaan itu mencakup wilayah kekuasaan, warga, dan juga semua yang ada di dalam kuasa pemerintahannya. Dan bicara tentang keberadaan kerajaan Allah, kita bicara dua hal, yaitu kerajaan Allah di dalam kekekalan. Artinya kerajaan Allah itu nanti, ya, yaitu ketika kita akan hidup bersama-sama dengan Allah selamanya. Tetapi hal yang kedua juga bicara tentang kerajaan Allah itu sekarang, yaitu ketika kuasa dan otoritas Allah memerintah atas kehidupan kita, maka disitulah kerajaan Allah sedang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian pertanyaannya berlanjut, kenapa Tuhan pakai atau memilih pemerintahan kerajaan ini dan bukan sistem pemerintahan yang lain? Mari sejenak kita gali lebih dalam lagi. Kalau saudara mempelajari tentang sistem pemerintahan kerajaan atau yang biasa disebut dengan monarki, tentunya kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja.
Dan untuk meneruskan kerajaan itu untuk tetap eksis, untuk bisa tetap ada, maka yang berhak untuk meneruskan adalah garis keturunan dari raja tersebut. Jadi kalau misalkan rajanya sudah meninggal, maka yang berhak untuk meneruskannya bukan orang lain, bukan orang yang dipilih oleh masyarakat atau rakyatnya, tetapi orang yang dipilih berdasarkan garis keturunan sang raja. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan kata lain, kita juga disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Dan seorang raja juga memiliki otoritas penuh. Artinya apa? Artinya bahwa perintahnya itu mutlak untuk dilakukan. Perintahnya mutlak untuk dikerjakan. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, Allah memerintah sebagai raja dan kita sebagai anak-anak Allah yang juga sebagai pewaris kerajaan Allah, maka ketika Allah memiliki otoritas atas kehidupan kita dan memberikan perintahnya, maka itu mutlak untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa mengetahui kebenaran bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Dan kita akan mewarisi kerajaan Allah, suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka dengan demikian selayaknya kita hidup sebagai pewaris kerajaan Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi sampai di sini kita bisa mengerti bahwa kerajaan Allah bicara tentang nanti tetapi juga bicara tentang sekarang. Dan konteksnya ketika kita bicara tentang kerajaan Allah saat ini, sekarang ini, artinya adalah kita menghadirkan kerajaan Allah dan bagaimana kita mengerjakan perintah dan kehendak Tuhan dengan otoritas dan kuasa dari Allah. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi untuk memahami perkataan Yesus yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama ini kita mungkin lebih tertarik dengan kalimat yang kedua, yaitu maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin selama ini kita berpikir, oh kalau saya ngutamain Tuhan, nanti bisnis saya ditambahin jadi lebih besar ya. Kalau saya mengutamakan Tuhan, nanti rumah atau mobil saya ditambahkan, yang tadinya 1 jadi 2, yang 2 jadi 3 dan seterusnya. Dan kalau misalkan kita mengutamakan Tuhan, oh kalau saya nggak punya uang, nanti uang saya ditambahkan. Jika demikian, maka kita memiliki persepsi atau memiliki pemahaman bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak lebih dari sebuah hubungan transaksi. Dalam ayat sebelumnya masih di dalam perikop yang sama, Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ke-32, sebetulnya Yesus sedang mengajar murid-murid dan orang banyak supaya mereka tidak khawatir akan hal-hal lahiriah yang dicari oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Sehingga akhirnya mereka mengabaikan hal-hal yang rohani, yang lebih penting, yang lebih esensi di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan menekankan, Yesus menekankan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yuk mari kita melihat lagi tentang apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam perikop ini. Bicara kebenaran yang pertama, yaitu bicara tentang esensi hidup. Hidup kita itu merupakan berkat yang lebih besar daripada makanan dan pakaian yang kita kenakan. Betul bahwa kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian untuk hidup, akan tetapi nilainya tidak lebih tinggi daripada hidup. Makanan dan pakaian diperlukan untuk hidup, tetapi tujuan hidup jauh lebih mulia. Kita bisa makan makanan yang paling lezat, atau bahkan kita bisa mengenakan pakaian yang mewah, tetapi itu semua berasal dari dunia ini. Akan tetapi hidup berasal dari nafas Allah.
Nah, kiranya hal ini menjadi dorongan bagi setiap kita untuk bisa mempercayai Allah dalam hal makan dan pakaian. Sehingga kita bisa lepas dari segala kekhawatiran. Karena jika Allah sanggup memelihara jiwa kita, jika Allah sanggup memelihara kehidupan kekal kita pada nantinya, di mana kehidupan kekal itu jauh lebih penting daripada sekedar tubuh jasmani kita, makan, minum, dan pakai kita, maka kita dapat berserah kepada Allah untuk menyediakan makan, minum, dan pakaian bagi kita yang sebetulnya kurang begitu penting sifatnya. Di ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, masih di dalam Matius pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Selama Tuhan menghendaki kita tetap hidup, maka Ia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Kekhawatiran sesungguhnya hanya akan menghambat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kekhawatiran timbul karena kecenderungan manusia itu selalu ingin tahu apa yang belum terjadi, ya. Mungkin saat ini kita sedang berpikir, oh besok COVID nambah tinggi atau enggak ya? Besok perang lebih parah atau enggak ya? Kita udah mikir besok, minggu depan, tahun depan, bahkan 10 tahun yang akan datang yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Nah, manusia kecenderungannya pingin tahu, ya, dan saking pingin tahunya, jadi kehidupannya penuh dengan kekhawatiran. Kalau misalkan besok saya nggak bisa makan gimana ya? Kalau misalkan besok saya kurang pakaian gimana ya? Akhirnya hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Yesus sedang menekankan dan mengajarkan kepada setiap kita bahwa hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat sementara, bukan berarti kita abaikan. Tetapi Bapa tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu, carilah esensi kehidupan kita. Temukan esensi kehidupan. Apa yang Tuhan sedang taruh di dalam hidup kita. Tujuan apa yang Tuhan sedang letakkan di dalam hidup kita. Carilah saudara. Maka ketika kita menemukan esensi dari kehidupan ini, kita akan bisa lebih fokus dan mengabaikan kekhawatiran-kekhawatiran akan hal-hal yang bersifat sementara. Kekhawatiran gak bisa menambahkan masa hidup kita. Kita berpikir andai kata kita bisa memikirkan hari-hari ke depan dan kita bisa prediksi dan bisa melakukan langkah antisipasi, maka hidup kita bisa lebih panjang. Bukankah seringkali kita bisa melakukan analisa kalau setiap kali kita mendapatkan berita, oh si A meninggal, si B meninggal karena apa? Karena sakit. Oh andaikan dia begini ya, andaikan dia mengatur makannya, andaikan dia lebih cepat ke rumah sakit, andaikan dan lain sebagainya. Seolah-olah kita sedang ingin mengendalikan waktu, yang sesungguhnya itu bukanlah kendali di dalam tangan kita. Nah, jika kita mengerti esensi dari hidup yang dianugerahkan kepada Tuhan, maka letaknya bukan berapa lama kita hidup dalam dunia ini, tetapi sejauh mana hidup kita berdampak dan sejauh mana hidup kita menghasilkan buah dari apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Dan saat kita belajar untuk percaya penuh sama Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tapi yang Dia berikan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pastinya pernah mengalami ujian di dalam hidup. Ujian itu sejauh mana kita mempercayai Tuhan akan hal yang kita nggak tahu pasti dan akan hal yang sering menjadi kekhawatiran kita. Saat saya kuliah, saya harus membiayai sendiri biaya kuliah saya. Dan saya ingat hari itu hari Senin dan hari itu merupakan ujian dari semester akhir. Ya, dan semua mahasiswa diwajibkan untuk membayar biaya ujian. Kalau nggak bayar nggak bisa ikut ujian dan akhirnya harus mengulang dan lain sebagainya. Hari itu saya berdoa, Tuhan, uang saya sudah habis untuk bayar semester-semester sebelumnya dan saya udah nggak punya tabungan lagi. Tapi saya percaya di awal ketika saya memutuskan untuk kuliah, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya diterima, maka Tuhan juga yang akan menyediakan segala yang saya butuhkan. Nah, saya kuliah biasanya jam 6 sore, karena paginya saya harus bekerja. Dan hari itu 15 menit sebelum jam kerja saya berakhir, jadi jam 4.45 ya.
Kemudian manajer HRD panggil saya ke ruangannya dan beliau sampaikan karena kamu kerja cukup baik maka perusahaan memberikan reward berupa bonus. Saudara tahu ketika saya buka isi amplopnya nominalnya sama persis dengan uang yang harus saya bayarkan sebagai biaya ujian saat itu. Dan dalam hati saya cuma bilang, bagaimana mungkin aku gak mempercayai Engkau Tuhan. Dalam hal yang sekecil ini, seringkali kita khawatirannya begitu besar. Padahal Allah sanggup, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan, Allah sanggup menyediakan. Tetapi seringkali kepercayaan kita taruhkan kepada hal-hal yang bersifat sementara. Padahal Allah jauh lebih sanggup, bukan hanya memelihara kita di dalam hal-hal yang bersifat sementara, tetapi Dia juga sanggup memelihara kita untuk hidup di dalam kekekalan nantinya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan soal nominal uang yang saya butuhkan, akan tetapi sejauh mana saya bisa belajar untuk bisa mempercayai Allah tanpa keraguan. Bahwa Allah adalah Raja yang memerintah atas kehidupan saya, itu sanggup menyediakan segala apa yang kita perlukan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, ini kebenaran pertama yang harus kita pelajari hari ini, temukan esensi kehidupan. Dan hal yang kedua adalah kita belajar untuk memiliki prioritas hidup. Saya sangat menyukai quotes ini yang saya dapatkan dari sebuah album rohani. Dikatakan ketika kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka segala sesuatu akan berada pada tempatnya. 3 tahun ini sesungguhnya mengajari kita banyak hal. Mengajari kita bagaimana kita menemukan esensi kehidupan dan bagaimana kita menata ulang prioritas kehidupan kita. Mungkin di antara beberapa kita sudah mulai mengatur prioritas hidup kita. Oh, saya lebih mengutamakan kesehatan tahun ini. Fine. Ada juga yang mungkin, oh saya lebih mengutamakan hubungan dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga. Atau bahkan ada juga yang memprioritaskan kehidupan. Oh, saya mulai fokus di bisnisnya lagi bagus. Tetapi adakah di antara kita yang mulai menata ulang kehidupan atau prioritas hidup kita dan kemudian menempatkan Tuhan di posisi yang paling atas? Ketika Tuhan jadi prioritas, maka hidup menjadi berkualitas. Mari kita kejar Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan memberikan dirinya ditemui oleh kita. Carilah Ia selama Ia masih berkenan untuk ditemui, maka kita akan mendapatkannya di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi bagian di dalam kerajaan-Nya bukan hanya nanti, tetapi juga saat ini. Kita harus ingat bahwa kerajaan sorga adalah tujuan akhir kita. Maka kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya dengan cara memusatkan perhatian kita pada nilai-nilai yang bersifat rohani dan bersandar penuh kepada Allah untuk kita bisa terus mencari dan mendapatkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Dengan memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, sebetulnya kita sedang memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena kehendak-Nya adalah perintah yang harus ditaati dan dikerjakan. Memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran-Nya artinya adalah bahwa hidup kita untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan ambisi atau kehendak kita. Dan hidup memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran-Nya sesungguhnya sedang mendorong setiap kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah bagi setiap orang dengan hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Dan saat kita melakukan perintah-Nya, di sana ada otoritas Allah, di sana ada kuasa Allah yang menyertai setiap kita. Sehingga apa yang kita butuhkan di dalam mengerjakan kehendak Tuhan, semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan misi Allah. Jadi saudara jangan salah pengertian ketika Tuhan menghendaki kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Sebetulnya Tuhan sedang menyatakan bahwa hey, aku akan menyertai engkau dengan otoritasku, aku akan menyertai engkau dengan kuasaku. Supaya apa? Supaya kita sanggup untuk menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Jadi tidak serta-merta apa yang akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita itu tujuannya hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Akan tetapi menolong kita menyelesaikan tugas dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan
yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita ingin menghadirkan kerajaan Allah pada kekekalan dan juga pada masa sekarang ini, mari kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita belajar untuk melakukan kehendak-Nya, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, maka Tuhan akan menyertai kita dengan kuasa-Nya. Di musim kehidupan yang berbeda yang saya alami setelah saya menikah dan kemudian dikaruniai seorang putra, pada saat usia anak saya 1,5 tahun, dokter mendiagnosa, menyatakan bahwa anak saya mengalami gejala autis dan butuh proses bertahun-tahun untuk terapi, dan rasanya saya ingin nyerah di dalam setiap prosesnya. Dan tidak jarang saya merasa bahwa saya bukan ibu yang cukup baik untuk merawat anak saya. Tetapi di dalam perjalanan waktu, justru ketika saya khawatir akan masa depan anak saya berpikir, aduh nanti nih besar anak jadi apa ya. Terus kemudian saya berpikir nanti ada yang nipu dia atau enggak ya, nanti ada yang niat jahat sama dia atau enggak ya. Atau bahkan saya berpikir lebih jauh lagi, aduh kalau misalkan saya meninggal duluan, nanti siapa yang ngurus anak saya. Kekhawatiran itu begitu menguasai pikiran dan hati saya. Tetapi di saat itulah justru Tuhan bicara dalam hati saya, toh kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, bukankah aku juga ada di sana? Dan dari waktu ke waktu yang saya putuskan adalah saya menata ulang prioritas hidup. Jangan sampai karena kekhawatiran yang berlebihan justru mengabaikan apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk saya kerjakan. Apa yang saya bisa kerjakan adalah saya mulai ngajarin anak saya berdoa, saya mulai kasih dia ayat hafalan, dan kemudian mengajarkan bagaimana untuk di dalam hidupnya ia mengandalkan hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Kalau kamu kenapa-napa, sebut nama Yesus. Kalau kamu ketemu apa-apa, sebut saja nama Yesus. Dan bagaimana juga saya melakukan bagian saya untuk memberikan keteladanan di dalam mengikuti Yesus. Jika fokus kita pada kekhawatiran hidup, maka prioritas kita adalah pada hal-hal yang bersifat sementara. Akan tetapi jika fokus kita pada kerajaan Allah atau kerajaan sorga, maka prioritas kita adalah pada hal-hal yang membawa kita kepada kekekalan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa terus menghidupi dan kita terus hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya sehingga segala sesuatu ditambahkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah stop khawatir. Khawatir nggak bisa makan? Di dalam ayat yang ke-25, Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di ayat ke-26 Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau saudara khawatir tentang apa yang saudara akan makan dan minum, saudara belajar dan melihat burung-burung di udara, bagaimana Tuhan memelihara mereka. Tetapi bukan berarti kita jadi nggak kerja, ya. Kita harus tetap bekerja, kita harus tetap melakukan bagian kita, karena justru dengan bekerja itu merupakan sarana untuk Tuhan bisa memberkati kita. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti sediakan apa yang saya butuhkan, tapi kemudian saya males, nggak kerja, nggak mau ngapa-ngapain, ya. Itu juga bertentangan dengan Allah. Kemudian stop khawatir akan penilaian orang lain. Karena hidup kita ini bukan dari perkataan orang, melainkan dari perkataan Allah sendiri. Kita ini mulia dan berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan memelihara burung di udara dan bunga bakung di padang, terlebih lagi kita sebagai pewaris kerajaan Allah. So, hiduplah dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kemudian yang berikutnya adalah stop khawatir akan kondisi pandemi.
Pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan akan berakhir, tetapi kita harus menghadapi dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus menghadapinya dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena kekhawatiran kita tidak menambahkan apapun kecuali kekhawatiran dan ketakutan yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi stop khawatir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Stop khawatir untuk kita bisa terus menghidupi dan mencari kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah apa yang harus kita kerjakan di dalam kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah mulai cari perkara-perkara rohani. Hidup di dunia ini sementara, saudara. Carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Dinyatakan di dalam Kolose 3 ayat yang pertama. Jangan sampai kita mengejar yang fana tetapi akhirnya kita kehilangan yang kekal. Mulai cari Tuhan, mulai kejar Tuhan, mulai kejar hadiratnya, kejar pengenalan akan Tuhan. Jangan cuma kita kejar tangannya Tuhan untuk Tuhan saya butuh ini Tuhan kasih, Tuhan butuh ini Tuhan kasih. Kejar hadiratnya, kejar pribadi Allah. Kejar apa yang Tuhan bisa beri yang dunia tidak bisa kasih, yaitu hadirat Allah itu sendiri. Kalau kita kurang hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dan kalau kita kurang percaya, mintalah Tuhan untuk menambah-nambahkan iman percaya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu penting buat kita untuk selalu baca firman Tuhan. Karena dari situlah iman kita ditambahkan, iman kita ditumbuhkan. Kalau kita ingin bisa lebih percaya penuh sama Tuhan, bukan hanya dengar dari kesaksian atau pengalaman orang lain atau bahkan dari kesaksian yang tadi saya sampaikan. Ya betul itu bisa menguatkan setiap kita. Tetapi iman yang benar didasarkan pada kebenaran akan firman Allah. Nah di akhir perenungan kita hari ini, kita gak pernah tahu berapa lama masa hidup kita. Hargai dan jalani hidup dengan esensi bukan dengan eksistensi. Tujuan akhir kita yaitu kerajaan sorga yang kekal. Berjalanlah menuju titik itu, jangan beralih ke tujuan yang lain. Jangan biarkan apapun menahan kita untuk kita bisa sampai ke sana. Saya teringat sebuah lagu pada saat saya masih sekolah minggu. Lagu ini berkata, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Untuk kami boleh hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk kami boleh hidup dengan otoritas Allah. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu. Untuk kami selesaikan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang maha tahu. Engkau mengetahui segala apa yang kami perlukan. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami terang dan garam bagi dunia sekitar kami. Karena dengan demikian orang-orang boleh melihat Kristus nyata dan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan bagi saudara yang telah mengikuti ibadah dan perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini dapat memberkati setiap kita dan kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Jelambar Timur. Minggu depan kita masih beribadah secara online dengan tema nilai-nilai kerajaan Allah dan dengan pembicara Bapak Julianto Gunawan, dan ibadah ini dapat diakses melalui channel YouTube GBI Jelambar Timur pada pukul 9 pagi. Dan untuk sekolah minggu tetap dilakukan secara online melalui channel YouTube GBI Jelambar Timur pada pukul 8 pagi. Dan komunitas Pasutri mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam ibadah Kompas pada hari Rabu tanggal 16 Maret pukul 19.30 melalui Zoom dengan ID dan passcode berikut ini. Dan untuk ibadah doa tetap dilakukan pada hari Kamis pukul 4.30 sore, dan tentunya ibadah ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan selanjutnya komunitas Youth kembali mengundang para pemuda untuk hadir secara online pada tanggal
10 Maret pukul 19.30 malam dengan Zoom ID dan passcode-nya berikut ini. Dan ibadah tatap muka akan kembali diadakan pada tanggal 20 Maret pukul 8 pagi. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara silakan mempersiapkan diri untuk kembali kita beribadah secara tatap muka di gereja kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita secara online, yaitu dapat diberikan melalui transfer rekening melalui nomor rekening berikut ini, dan juga dapat melalui scan barcode pada layar berikut ini. Demikian pengumuman saya pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita telah disegarkan dengan puji-pujian. Dan kita pun telah diberkati, disegarkan lewat firman Allah. Luar biasa pada pagi hari ini. Firman Allah mengajarkan kepada kami, carilah dulu kerajaan Allah. Dan saat ini saudara yang kekasih, lebih lagi Tuhan pedulikan kita dengan masuk ke dalam perjamuan kudus. Adalah satu anugerah Allah yang besar. Kalau hari ini kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya yakin sekali seluruh jemaat hari ini telah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terpujilah nama Allah, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Di hadapan hadirat Tuhan kami naikkan syukur kepada Bapa, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, sebelum jemaat-Mu mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, hamba mohon kepadamu berkat dan anugerah Allah. Terima kasih Bapa. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi tiap-tiap pribadi dalam rumah tangga mereka pada saat pagi hari ini. Oh Tuhan, terpujilah nama Allah. Apapun yang mereka makan dan minum perjamuan kudus ini, dengan iman mereka akan memperoleh pertolongan Allah yang sangat luar biasa. Karena melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, teralir segala berkat kuasa pertolongan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita mengambil roti dengan tangan kanan kita. Kita akan masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengambil cawan. Kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Kita mendengarkan pembacaan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat bagi kami. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Semua kami telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hamba yakin tiap-tiap pribadi yang datang dengan masalah kesulitan, bahkan dengan sakit penyakit sekalipun Tuhan, dikala mengambil perjamuan kudus dengan iman dan meyakinkan pengorbanan Tuhan,
kami akan mengalami pertolongan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan iman pada saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap orang yang telah mendengarkan firman Allah dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan melakukan itu di dalam kehidupannya. Lewat anugerah Tuhan hari ini kita masih beribadah online, saudaraku sekalian. Pada minggu besok pun juga kita masih beribadah online. Tapi pada minggu yang ketiga di dalam bulan Maret ini kita akan kembali mulai mengadakan ibadah tatap muka. Marilah kita mempersiapkan diri kita baik semuanya. Sehingga pada saat kita berkumpul di dalam bait Allah, kita semua bisa datang dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Saya yakin sekali Allah telah menjamahkan kami semua. Yang sakit-sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan iman, yang takut Tuhan angkat dan menghilangkan segala ketakutan kita, sehingga ibadah tatap muka pada minggu yang ketiga, kita semua boleh hadir dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Allah tetap memeliharakan kita. Allah tetap melindungi jemaat Jelambar. Dalam situasi keadaan apapun juga, Tuhan tidak lepaskan tangan daripada jemaat Jelambar. Tuhan selalu memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, dan juga memberikan kekuatan, bahkan memberkatikan kita senantiasa dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan. Pada pagi hari ini saudara sekalian, sekali lagi saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa syukur kita kepada Allah. Kita berterima kasih Tuhan telah memimpin kita dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Allah. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah melayanikan kami dari awal ibadah sampai pada akhir. Dan di saat ini kita masuk ke dalam doa yang terakhir, di mana sebentar kita pun akan meninggalkan rumah kami, perhimpunan kami, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami yakin sekali Allah tidak tinggalkan kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat pada sepanjang minggu ini ke dalam tangan Allah. Kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka pergi, biarlah tian awan dan tian api itu tidak terlepas dari langkah perjalanan kehidupan mereka. Senantiasa menuntun Tuhan. Terima kasih Allah. Terpujilah namamu. Pada siang hari maupun pada malam hari, seluruh jemaat Jelambar berada di dalam suasana kesejukan dan kehangatan. Terima kasih Yesus. Hamba percaya sekali Allah memberkati setiap usaha pekerjaan seluruh jemaatmu. Apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah kehidupan mereka, berkat dan anugerah Allah turun dan memberkatikan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh persiapan jemaat untuk di mana kita akan masuk pada minggu yang ketiga dalam ibadah tatap muka. Biarlah kami boleh berlomba-lomba dengan hati yang penuh sukacita kembali masuk ke dalam bait Allah untuk memuji, memuliakan, bahkan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba naikkan syukur kepada Engkau karena pagi ini Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas sampai kita ketemu pada minggu yang kedua di dalam ibadah online kembali. Dan sekali lagi pada minggu yang ketiga kita telah masuk ke dalam bait Allah untuk sama-sama memuji dan memuliakan bahkan meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu, selamat bekerja. Shalom. Immanuel. Happy Sunday saudaraku.
Mari lihat kiri kanan kasih senyum yang lebar dan katakan God is good all the time. Come on. Siap berikan yang terbaik bagi Allah kita sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Bersyukur. Dengan pujian ini sama-sama dengan saya katakan, hey.